Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman UT semuanya ya. Baik yang baru semester 1, semester 2 maupun yang sudah lanjut ya. Ya mungkin teman-teman masih bingung nih ya tentang tutorial tatap muka atas permintaan ya. Ini kan salah satu layanan yang disediakan oleh UT nih. Ya, selain tutorial wajib kan, tutorial wajib itu memang sudah paketnya mahasiswa ya, jadi itu memang wajib disediakan oleh UT, dilakukan oleh UT. Tapi ini ada tutorial atas permintaan ya, yang memang belum disediakan tapi ada layanannya gitu kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang TTM Adpem ini. Oke ya. Yang selanjutnya yang pasti yang kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu kan pasti bertanya kan, apa sih keuntungan mengikuti TTM ini ya? Ya mau TTM Adpem, TTM wajib, ini keuntungannya sama ya. Jadi apa keuntungannya mengikuti TTM ya, tutorial tatap muka ya? Oke, ini teman-teman ya harus tahu dulu kan, harus tahu keuntungannya. Jadi yang membuat menarik TTM Adpem ini ya mahasiswa bisa bertemu langsung nih, komunikasi langsung secara dua arah ya. Baik dari tutor ke mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa itu ya. Itu bisa interaksi langsung secara tatap muka ya. Baik secara luring maupun secara daring ya. Luring itu luar jaringan, daring itu dalam jaringan ya. Dalam jaringan artinya harus menggunakan alat perantara, tapi tetap komunikasinya secara langsung ya, tidak ada jeda waktu gitu kan. Jadi berbeda dengan tuton kan. Kalau tuton itu kan kita konsultasinya sekarang, mungkin dijawabnya kapan itu ya. Tapi kalau ini langsung kita tatap mukanya dengan tutor ya, itu nanti dijawab langsung oleh tutornya ya. Oke, yang kedua, TTM ini kan kalau mahasiswa pasti inginnya berkaitan dengan nilai gitu ya. Oke, TTM ini kalau tidak dengan nilai untuk apa gitu kan? Ya. Yang pertama, yang selanjutnya TTM bisa berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah sebesar 50% ya. Bisa berkontribusi sebesar 50% nih maksimalnya. Tapi kan mahasiswa udah tahu kan syaratnya agar bantuan belajar itu bisa berkontribusi jika nilai UAS mahasiswa mencapai lebih besar atau sama dengan 30%. Contohnya misalnya kita UAS ya, yang kemarin kan ada mahasiswa sudah merasakan UAS UO mata kuliah ya. Kan di situ ada 40 soal, 50 soal gitu kan. Jadi mahasiswa misalnya ada 40 soal, artinya mahasiswa minimal harus betul 12 soal ya. 30 dikali 40 ya, dibagi 100 ya, jadi 12 ya. Jadi minimal 12. Kalau 50 soal ya tinggal dikalikan, 50 dikali 30 dikali 100, 15 soal harus benar ya. Oke, itu minimalnya. Tapi kita contoh juga nanti yang minimal, tapi mudah-mudahan mahasiswa ujiannya bisa lebih tinggi dari 30 ya. Oke. Ya ini contohnya nih, jika mahasiswa ikut TTM ya, tutorial tatap muka, nilainya mendapatkan 90. Ya ini kalau nilai 90 ya, di TTM itu sangatlah mudah ya, kecuali bagi mahasiswa yang memang tidak aktif dalam tutorial. Ya karena nilai 90 ini hampir rata-rata mahasiswa yang mengikuti TTM itu nilainya 90 ke atas ya. Kalau 80 itu mungkin ya tidak rajin ya, tidak mengumpulkan tugas atau apalah ya. Jadi ini ya nilai 90 di TTM ini rata-rata ya. Asalkan mengikuti prosedur pelaksanaan tutorial dengan benar kan. Oke, jika nilai UAS ya mahasiswanya hanya 30%. Jadi kita ambil yang nilai terendah dulu nih ya. Mudah-mudahan nanti nilai mahasiswa tinggi gitu ya.
30 misalnya ya. Kalau mahasiswa tanpa TTM, misalnya mahasiswa tanpa TTM, kan mahasiswa harus tahu kan, kalau mahasiswa tanpa TTM artinya atau tanpa tutorial tuton misalnya ya, tanpa bantuan belajar, 100% diambil dari nilai UAS. Kalau nilainya 30% artinya nilai mahasiswa E. Ya, nilai mahasiswa 30. Ya, kalau 30 ini masih berkisar E ya. Di sini ya, kalau nilai E itu 0 sampai 40 ya. Kalau untuk mata kuliah yang jenisnya mudah. Kalau yang sulit, kan kita ada kriteria mudah, sedang, dan sulit ya. Kalau yang sulit itu ya mungkin di atas 30 pun sudah bisa D gitu kan. Tapi kalau kriteria itu mata kuliahnya mudah, 0 sampai 40 itu masih E ya. Jadi kita anggap nilai mahasiswa ini E. Oke. Ya, ini maka nilai akhir mata kuliah ya. Ya, tapi jika mahasiswa ikut TTM, nilai mahasiswa ya, nilai UASnya jadi kalau tadi 30 kan TTM ini kontribusinya 50% ya. Sedangkan UASnya jadi 50% juga, 50 50 100 ya nilai akhir. Oke. Jadi nilai akhir mahasiswa tadi yang 30 ini dikali 50% ya, 50 dibagi 100 ya. Jadi nilai ujian mahasiswa adalah 15 nih untuk kontribusinya terhadap nilai akhir kan, 50%-nya dari 30 kan 15 ya. Sedangkan nilai TTM misalnya tadi dapat 90, berarti 90 dikali 50 yang 50% tadi dibagi 100. Jadi nilai TTM-nya berkontribusi terhadap nilai akhir 45 kan. Jadi dari 50 dapat 45 ya udah lumayan, sangat lumayan kan. Oke. Jadi nilai akhir mahasiswa 15 plus 45. Mendapatlah nilai 60 ya. Minimal nilainya dapat C nih. Ya. Kalau soalnya sulit itu mendapatkan nilai B. Ya paling enggak mahasiswa sudah dapat C ini kan. Ya itu saya hanya mengambil yang nilainya 30. Tapi mudah-mudahan nanti nilai mahasiswa bisa 70 gitu kan, 70%. Ya tinggal mahasiswa kalikan saja. Kalau misalnya nilai mahasiswa lebih tinggi, misalnya nilai UAS lebih tinggi dari nilai TTM, nanti tetap dianggap mahasiswa itu sudah berhasil tutorialnya. Jadi yang dipakai adalah nilai UAS ya. Kalau nilai UASnya lebih tinggi daripada nilai TTM, jadi yang dipakai adalah nilai UAS. Misalnya nilai TTM-nya 70, UAS-nya 80, jadi yang dipakai hanya 80. Jadi nilai mahasiswa 80 ya. Tapi kalau TTM ini berfungsi jika nilai UAS-nya lebih rendah dari nilai tutorial tatap muka ya. Oke. Jadi mahasiswa mudah-mudahan paham nih ya. Apa keuntungan ikut tutorial ya. Jadi jangan sampai mahasiswa melewatkan ya kesempatan ini nih. Ya dan juga tutorial ini kan tadi berkomunikasi langsung ya. Jadi mahasiswa bisa dapat belajar nih. Nggak tahu tanya ke tutornya gitu kan. Jadi jangan diam-diam saja gitu ya. Jadi gunanya tutorial ini adalah memfasilitasi ya mahasiswa yang kesulitan dalam mempelajari bahan ajar. Jadi mahasiswa sebelum tutorial pelajari dulu bahan ajarnya ya. Yang tidak ngerti tanyakan kepada tutornya. Oke, selanjutnya apa syarat pelaksanaan TTM Adpem? Ya, ini juga yang harus diperhatikan ya. Oke, ya teman-teman, ini syaratnya adalah yang pertama harus ada kesamaan mata kuliah nih. Jadi harus sama-sama mata kuliahnya, minimal 20 mahasiswa dengan mata kuliah yang sama. Jadi ada 20 orang, mata kuliahnya sama. Contohnya misalnya EKMA 4116, ada 20 orang minimal yang telah melakukan registrasi mata kuliah. Ya. Nah, itu bisa dibentuk kelompok ya. Ya, misalnya gini, kalau untuk program pendas itu lebih gampang kan. Biasanya dikarenakan sudah ada kelompoknya. Misalnya di semester 2 ada mata kuliah yang TTM, ada yang tidak. Yang tidak TTM itu silahkan ajukan ke pengurus pokjanya, Pak, kami mau melakukan TTM Adpem gitu kan. Ya tadi ya. Dengan 20 orang dengan mata kuliah yang sama nih, mata kuliah A misalnya. Kalau ada 2 mata kuliah A dan B misalnya. Ya, itu lakukan. Tapi nanti kalau untuk yang khusus di luar Pokjar ya,
atau yang non pendas. Yang non pendas juga kadang ada pengurus non pendas yang memang sudah membuat daftar ya, membuat kelompok-kelompok ya, ini siapa yang mau ikut mata kuliah nih gitu kan. Tapi kalau yang di luar Pokjar nanti kita UT Pontianak akan usahakan membuka beberapa mata kuliah untuk dilakukan TTM Adpem. Nanti akan kita sampaikan di grup mahasiswa ya. Tapi kemungkinan tidak terlalu banyak mata kuliah yang akan kita TTM Adpem, jadi kita pilih-pilih juga nanti mata kuliahnya. Nanti akan kita sampaikan di grup ya. Ya, selanjutnya yang tadi berkelompok itu mengajukan TTM Adpem ke pengurusnya ya. Jadi mahasiswa ke pengurus. Nanti setelah terkumpul itu Pokjar melakukan registrasinya ke PJW ya. Nanti PJW-nya membuatkan billing pembayarannya ya. Lalu nanti mahasiswa mengambil billingnya dan bayar ke bank ya. Jadi ada pembayarannya nih. Jadi bukan gratis ya, karena TTM Adpem ini di luar biaya UKT ya. Berapa sih biayanya? Ini biayanya mahasiswa harus tahu ya. Jangan sampai nanti tidak tahu berapa biaya TTM Adpem. Ya sebenarnya kalau mahasiswa rajin, mahasiswa bisa membaca katalog penyelenggaraan ya. Cek saja nanti di Google, tulis katalog UT. Nanti teman-teman cek di situ, oh ada katalog UT penyelenggaraan, ada yang kurikulum, ada yang PGSD, PG PAUD, ada juga yang S2 dan S3. Jadi pilih sesuai dengan kriteria teman-teman ya. Oke, ini berapa biaya TTM Adpem? Ya, ini biaya TTM Adpem itu sebesar 150.000 per mata kuliah per mahasiswa ya. Jadi ada biayanya nih ya. 150.000 per mata kuliah per mahasiswa. Jika mahasiswa registrasinya 2 mata kuliah, artinya dikali 2 kan 300.000. Kalau 3 ya 450.000 kan. 150 kali 3 misalnya. 3 mata kuliah kan. Oke, per mata kuliah per mahasiswa ya. Ini biayanya, tolong diingat. Oke, bagaimana pelaksanaan TTM Adpem? Ya, TTM Adpem ini hampir sama ya, bukan lagi hampir sama, memang sama dengan TTM yang wajib yang biasa ya. Ya, ini dilaksanakan melalui daring, dalam jaringan ya, seperti yang di awal tadi disampaikan, atau dilakukan secara luring di luar jaringan. Daring artinya menggunakan alat perantara seperti Microsoft Teams, Zoom ya. Tapi kalau di UT kita menggunakan Microsoft Teams ya. Yang luring itu tadi temu langsung nih ya. Bertanya langsung di situ, langsung di satu ruangan yang sama, tanpa jaringan, tanpa ada alat perantara ya, seperti kita ngajar di kelas lah itu kan. Nah, itu ada tutornya, ada mahasiswanya di sana. Dilakukan di Sabtu Minggu sebanyak 8 kali ya. Tutorial itu dilakukan hanya 8 kali. Bisa hari Sabtunya, bisa hari Minggu, atau bisa di kedua harinya ya. Karena mata kuliahnya banyak. Jadi kan biasanya 4 mata kuliah per hari gitu kan. Kalau lebih dari 4 mata kuliah biasanya dilakukan dengan Sabtu Minggu ya. Oke, waktunya per pertemuan itu selama 120 menit atau 2 jam ya, sama ya. 2 menit dan 2 jam itu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman udah paham ya. Selanjutnya aplikasi apa saja nih yang digunakan dalam pelaksanaan TTM ya, sama seperti aplikasi yang sebelumnya ya. Kalau yang melalui daring ya, melalui daring tadi kan pakai Microsoft Teams, dan nanti ada aplikasi LMS ya, Learning Management System. Nanti akan kita sampaikan juga caranya. Ini LMS ini berguna untuk mahasiswa untuk mendownload soal, mendownload materi, mengumpulkan tugas ya. Mendownload tugasnya juga ada di sini, nanti diberikan tutor di LMS ini ya. Dan jika mata kuliahnya itu praktek, ada nanti ditambah satu aplikasi praktik.ut.ac.id itu untuk mengumpulkan laporan utuh mata kuliah ya. Jadi hanya satu laporan di praktik. Kalau LMS ini tugas-tugas ya. Oke, jadi di sini ya.
Oke, kalau luring ya itu LMS plus praktek kalau mata kuliah praktek untuk mata kuliah praktek atau praktikum ya. Ya, jadi yang harus diingat ya alurnya tadi harus ada kelompok ya 20 orang minimal melakukan pendaftaran ke Pokjar atau PJW, mendapatkan billing untuk pembayaran TTM Adpem dari PJW, membayar billing tagihan pembayaran tidak lewat waktu ya, memastikan jadwal tutorial di PJW, tanya PJW-nya atau tanya Pokjarnya, ikut tutorial dengan benar nih yang penting nih ya, jangan sampai nanti asal-asalan karena udah membayar tadi ingin nilai tinggi hanya ikut asal-asalan ya. Lalu kumpulkan tugas tutorial di LMS dan praktik.tcd untuk yang mata kuliah praktik ya. Kalau LMS ini non praktek dengan praktek juga dilakukan di situ ya, kumpulkan tugasnya di situ plus yang praktek di praktik.uthcid ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya untuk masalah TTM Adpem ya. Semoga bermanfaat ya, mahasiswa juga harus memanfaatkannya karena ini adalah salah satu layanan yang disediakan UT tapi belum masuk dalam layanan yang wajib ya. Jadi ini harus dilakukan pendaftaran secara sendiri ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.